Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Baiklah, hari ini kita lanjutkan pelajaran IPA kita pada bab yang kedua, yaitu mengenai bioteknologi. Jadi, pada bab ini kita akan belajar pemanfaatan makhluk hidup untuk kehidupan manusia. Jadi di dunia ini banyak diciptakan makhluk hidup. Jadi setiap makhluk hidup tersebut dia memiliki peran dan manfaatnya untuk kehidupan kita. Banyak teknologi yang dikembangkan oleh manusia itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dengan memanfaatkan makhluk hidup tersebut. Contohnya itu dengan memanfaatkan bakteri dan jamur. Contohnya itu tempe. Jadi makanan tempe itu yang sering kita makan itu merupakan salah satu contoh olahan makanan yang memanfaatkan jamur. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, coba kalian simak video pembelajaran kita berikut. Bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu bio dan teknologi. Sehingga dapat kita artikan bioteknologi itu merupakan suatu teknologi yang memanfaatkan organisme atau makhluk hidup untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Berdasarkan tingkat kerumitan dalam pelaksanaan proses-proses bioteknologinya, bioteknologi itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Pada bioteknologi konvensional itu digunakan alat-alat yang masih sangat sederhana, sedangkan pada bioteknologi modern digunakan berbagai peralatan canggih dan telah menggunakan rekayasa genetika. Jadi untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada tabel perbedaan antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern di bawah ini. Bioteknologi banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, di antaranya bioteknologi pangan, bioteknologi pertanian, bioteknologi peternakan, bioteknologi kesehatan, bioteknologi lingkungan, dan bioteknologi forensik. Yang pertama, bioteknologi pangan, yaitu bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Contohnya itu ada yogurt, kemudian ada tapai, ada keju, ada roti, ada tempe, dan masih banyak yang lainnya. Berikut ini ada beberapa produk hasil bioteknologi. Salah satunya tempe yang bahan dasarnya adalah kedelai. Itu dibantu oleh mikroorganisme spesies Rhizopus. Sedangkan pada pembuatan tapai ataupun tapai itu bahan dasarnya adalah ketan. Mikroorganismenya adalah Saccharomyces cerevisiae. Sedangkan yogurt itu bahan dasarnya susu dibantu oleh Lactobacillus bulgaricus. Sedangkan pada ont bahan dasarnya kacang kedelai ataupun ampasnya. Sedangkan mikroorganisme yang membantunya adalah Neurospora cytopila. Sedangkan pada pembuatan kecap yang bahan dasarnya kedelai itu dibantu oleh mikroorganisme Aspergillus oryzae. Sedangkan pada produk nata de coco yang bahan dasarnya air kelapa itu dibantu oleh mikroorganisme Acetobacter psyllium. Sedangkan pada produk keju yang bahan dasarnya susu itu dibantu oleh mikroorganisme spesies Lactobacillus. Jadi itulah beberapa contoh produk hasil bioteknologi beserta dengan mikroorganisme yang membantunya. Yang kedua, bioteknologi pertanian, yaitu metode yang melibatkan makhluk hidup atau organisme untuk menghasilkan produk baru dalam bidang pertanian sehingga bermanfaat bagi kehidupan manusia. Penerapan bioteknologi dapat meningkatkan produktivitas dalam bidang pertanian. Contohnya yaitu ada hibridisasi, kultur jaringan, aeroponik, dan hidroponik. Yang ketiga, bioteknologi peternakan, yaitu penggunaan bioteknologi guna meningkatkan produksi peternakan, yaitu salah satunya inseminasi buatan, cloning, bayi tabung, dan makhluk hidup transgenik.
Yang keempat, bioteknologi kesehatan. Dalam bidang kesehatan, bioteknologi banyak digunakan misalnya dalam pembuatan antibiotik, insulin sintetis, dan vaksin. Dan yang kelima, bioteknologi lingkungan. Salah satu produk bioteknologi di bidang lingkungan adalah biogas. Biogas banyak dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Yang keenam, bioteknologi forensik. Seiring dengan perkembangan bioteknologi, untuk menginvestigasi suatu kejahatan telah ditemukan teknik investigasi yang lebih akurat, yaitu melalui teknik DNA fingerprinting atau sidik DNA. Selain memberikan keuntungan, penerapan bioteknologi juga memiliki dampak negatif baik terhadap lingkungan, kesehatan, dan sosial ekonomi. Jadi demikianlah pembelajaran kita untuk minggu ini. Di sini Ibu memberikan 2 tugas, yaitu tugas pertama dan tugas yang kedua. Tugasnya dikerjakan di kertas double folio dan dikumpulkan 2 minggu setelah ini melalui koordinator lapangan. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih.